Jadi, Waktu itu enggak, di KUHP kalau tidak salah ada diatur. Betul, saya tidak paham hukum. Ya nanti kita bisa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya, Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani. Saka berani bersumpah pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan, diputuskan sama sekali. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Kejadiannya aja ada nggak? Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya tiba-tiba juga ditangkap nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Tapi gini, saya mau tanya begini Saka. Saya terus terang juga ikut tergetar. Apa yang Saka sampaikan ini sebuah kebenaran. Saka meyakini itu. Dan Saka sekarang sesungguhnya sudah bebas. Tidak ada beban lagi. Kenapa Saka mau tetap berbicara pada waktu itu? Apa yang ada di bayangan Saka? Saka kan nggak melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Saka kan udah keluar juga. Ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Kalau Saka ngomong jujur aja sama yang lain juga. Sama teman-teman, saudara, tetangga juga Saka ngomong jujur. Saka nggak pernah melakukan. Apa yang Saka tahu tentang teman-teman atau mungkin orang yang lebih tua ya, yang sekarang berada di penjara? Saka sempat berada dalam satu sel bersama mereka kan? Sempat. Apa yang mereka katakan kepada Saka? Apa yang Saka tahu tentang mereka? Ya kalau satu sel tuh dipisah. Jadi tiap kamar beda-beda. Jadi nggak semuanya bareng. Ya cuman saya pernah waktu sama Eka Sandi satu sel. Yang sabar tuh Bambang Baik pada baik. Beli ngelakoni cuman kok melas. Yang Aldi adiknya tuh. Apa artinya itu? Artinya dia tuh curhat, ini sama-sama curhat berbagi. Eka juga menyatakan dia tidak bersalah. Saya juga tidak mengakui sebenarnya, tapi terpaksa mengakui. Jadi dia tuh mengasih saran kepada Saka sabar, sabar gitu. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan Apa yang dipukul? badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya sebenarnya ada. Nggak apa-apa, Saka cerita aja sekarang, nggak apa-apa. Ini semua, baik Mabes Polri juga punya niat baik untuk kemudian mengungkap semua ini. Sekarang juga ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para penyidiknya pada waktu itu. Kalau terkait penyidik enggak? Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut mukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan satu orang, dua orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergila masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian jadi bahan penyelidikan. Enggak, silakan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa Iya, ya. betul. Gimana, Sal? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang? Depan? Kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali? berkali-kali sampai bocor kepalanya. Berdarah? Berdarah bocor. Setiap hari? Enggak setiap hari itu. Waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing. Suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air buang, ini adalah air kencing? Iya, cuma di persidangan enggak. Saka Itu tuh di Polda atau di Polres? di Polres. Di Polres. Di Polres Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Enggak tahu saya. Rudiana aja saya enggak tahu, enggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Kenalnya hanya pada saat sidang? Dia juga nggak mudah. Kenalnya pada saat sidang, tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Bu Titin itu yang mana? Terus yang lain juga yang mana? Dia tidak paham itu. Dan Saka hari ini
ya, kemarin-kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya, demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan. Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Karena juga Eka Sandi itu saudara saya tadi saya tahu. Yang di dalam kan ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu ya kepada presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi saya Pak kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan, Ya kalau sama polisi ya trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih 1 minggu lagi? Setiap hari? Setiap hari. Disiksa? disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada? Ya bukan traumanya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda kelihatan. Ini pakai kursi, Patah tulang maksudnya? bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda. Ya, ya, ya. Kan jelas beda. Dipukul pakai kursi. Bukan waktu itu. dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga. Di Polres. Di Polda Di Polda sebenarnya ada siksaan juga sebenarnya. bentuknya Ya disiram air panas. di bagian apa? Ya di badan disiram pakai air panas. Bekas dong, pasti melepuh. Ya kayak itu nggak tahu karena itu dewasa yang disiram. Oh, Saka tidak. Makanya kamu cerita badan Oke, kamu oke. sendiri. Kalau Saka di Polda sempat juga disiksa. Sempat juga Bentuknya apa? ya penyiksaannya paling diinjak-injak, dipukulin. Oke. Cuma sebentar di Polda. Nggak lama kayak seperti di Polresta Cirebon. Di Polresta seminggu Seminggu lebih. setiap hari disiksa waktu itu. Baik. Dan sekarang Mabes Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Saka sampaikan nanti akan terbuka. Apakah soal kebenaran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap ya, Mabes Polri tentu bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terpidana, termasuk juga Saka dan juga keluarganya. Terima kasih Saka. Dan pertanyaan terakhir untuk Saka. Sampai kapanpun Saka akan terus maju, karena Saka meyakini ini adalah kebenaran. Ya kalau Saka sih maju terus nggak akan pernah mundur. Karena kebenaran emang ini kenyataannya Saka nggak melakukan. Gak sesuai sama yang kata orang ini kasusnya gini-gini. Enggak. Karena Saka tuh banyak nih. Saka tuh ada di rumah sama saudara saya, sama paman saya. Yang Sadikun. Bahwasanya Saka juga punya saksi. Bahwasanya Saka itu waktu itu di mana, jam berapa sampai jam berapa juga ada. Jadi banyak saksinya Saka tuh. Bahwasanya Saka tidak melakukan. Baik. Mbak Selis, ada yang mau disampaikan? Silakan. Secukup karena sepertinya Saka sudah mulai udah mulai bisa terbuka lagi. Ya udah Alhamdulillah. bisa mau ngomongnya lagi. Udah saya luar biasa lah. Makanya ketika Saka berani berbicara, maka saya juga harus berani berbicara. Karena apa? Karena saya yang menyaksikan sidang sampai Saka tervonis tuntutan 8 tahun di penjara. Mbak selalu menemani waktu itu. Selalu. Dari pertama sidang sampai terakhir. Saya juga selalu mencatat kegiatan-kegiatan sidang. Dari tanggal berapa Saka ditangkap, dari tanggal berapa. Saka cerita semua soal penyiksaan tadi ke Ya, Mbak. Apa yang Mbak lakukan waktu itu? Saya berusaha sekali namanya cari saksi luar biasa karena sidangnya cepat ya. Pokoknya dari tanggal berapa dia ditangkap, dari tanggal berapa langsung sidang. Terus langsung ke kejaksaan tanggal berapa. Terus sidangnya cepat banget. Besoknya ada lagi, terus dipindahin ke Bandung. Terus ada lagi acaranya. Itu benar-benar cepat dan itu sampai ke sidang saksi itu jadwalnya itu sangat sempit, sangat cepat. Saya benar-benar mencari saksi Saka itu luar biasa. Karena teman-teman bukan teman rumah. Ada yang jauh,
Ada yang ini temannya saudara Ateng kan ya. Jadi benar-benar saya cari dan benar-benar saya tanya, Mas tolong bisa bantu Saka tidak? Kalau bisa tolong hadir. Kalau yang nggak bisa, dulu itu namanya itu dibikin kertas tuh, kayak apa ya namanya? Memo gitu. Ya betul begitu. Kalau emang tidak berani hadir, mau atau tidak? Saya tanya ke yang tidak berani hadir untuk menyelamatkan Saka, tapi dia berani bersuara lewat memo. Dulu ada yang begitu. Terus juga saya berusaha banget sebisa saya intinya. Sampai akhirnya ternyata luar biasa ya. Saya sudah berjuang mati-matian, saya berjuang membawa saksi alibi, tapi sama sekali hakim nggak tahu yang di depan itu, saya nggak ngerti ya, nggak tahu itu hakim atau itu jaksa, dia tetap tidak percaya sama sekali apa yang saya bawa, yang saya usahakan. Dia selalu ujung-ujungnya ke BAP lagi. Apa yang waktu itu Mbak bawa? Saksi alibi, saya benar-benar. Siapa itu? Ada Sadikun, ada Irfan, ada yang tukang bengkel Mas Heri. Oke. Terus apa lagi ya saya ingat ya. Karena jujur sudah lama sekali ya, karena waktu itu benar-benar saya juga dadakan Oke. cari. Apa yang mereka ingin katakan waktu itu? Saksi apa yang ingin mereka katakan terhadap Saka? Ya, kegiatan yang waktu tanggal 27, dia posisinya di mana? Dia ceritakan sebenarnya tetap saja. Mereka Oke, tidak percaya. kan di dalam sidang ada saksi yang meringankan. Kan punya hak untuk menghadirkan. Waktu itu sempat nggak pengacara menghadirkan mereka? Menghadirkan saksi pengennya. Udah, Ada. tapi tetap tidak. Diarahkan terus. Tapi tetap. Dihadirkan, saksi dihadirkan. Tapi tetap tidak. Tapi diarahkan sama hakim. Maksudnya? Gini, Bahwasannya dia cerita nih Iya. sebenarnya. Hakim itu tidak ya ke BAP lagi. diarahkan terus ke Diarahkan BAP. terus, BAP lagi. Padahal itu meringankan dan itu Iya, kemudian tidak di... Tapi tidak dipercaya. Oke, tapi saya kan tidak hadir waktu Iya. itu ya. Artinya saya tidak mengetahui apakah kemudian saksinya itu masuk akal atau tidak dan lain Iya, sebagainya. saya juga Tentu itu tidak ada mengerti. ada perdebatan di situ. Pas lagi dalam bengkel Iya, ngomong begitu. kan katanya kalau keluarga itu tidak dianggap percaya. Oke lah, mungkin karena Sadikun itu keluarga Masih keluarga, masih oke. keluarga. Yang lain kan ada yang bukan Apa sih yang keluarga. diceritakan waktu itu? Yang diceritakan ada kegiatan Saka pada saat itu. Oh, pada waktu Iya, kejadian. ada di mana, bersama Oke, siapa. tempus ini ya. Kita Ah. bicara waktu kejadian, Saka ada di mana, mana, buktinya berkasnya apa. Terus apa namanya di bengkel, ngapain bengkel jam segitu? Oke. Hakim bertanya seperti itu. Jawabannya waktu itu? Saka jawabnya apa waktu itu? Kenapa yang di bengkel jam 10 malam ya waktu Ya, itu? nganu beresin motornya Beres Ipan. motor. Cuman hakim bilang, mana ada bengkel malam-malam. Itu benar terjadi. Benar ngomong. Tapi Saka ada di bengkel waktu itu. Saka ada di bengkel. Ngapain di bengkel waktu Benerin kejadian? motornya Irfan. Motornya rusak. Itu bengkel punya siapa? Temennya Ateng, Sadikun. Saka suka naik motor juga? Jadi Saka ikut doang, cuma nganter doang. Nggak punya motor. Nggak punya motor. Oh, nganter aja waktu itu. Dan Saka tidak pernah ikut geng motor kanan kiri. Enggak pernah. Saka Motor. punya motor tapi? Enggak. Nggak punya motor juga. Enggak punya motor sama sekali. Tapi bantuin benerin motor waktu itu. Nganterin. Nganter Oh, doang. nganter saja ke bengkel. Nganter. Oke. Dan itu tidak didengar. Tidak. Tidak Waktu itu. tidak Baik. dengar. Tentu ya kita menghormati apa Iya. yang diputuskan oleh hakim Iya. ya, karena sekali lagi kita tidak berada, saya Iya. tidak berada tentu di persidangan pada waktu itu. Tapi Saka menyatakan bahwa sampai hari ini, Saka kan seharusnya sekarang sudah bebas, Iya. sudah tenang, tidak ada beban lagi. Tapi Saka sempat berbicara karena ada yang mengganjal di hati Saka. Ya banyak kejanggalan juga. Kan kejanggalan juga udah orang lain juga bisa memahami sendiri kejanggalan dari mananya pasti bisa mengerti. Bahwasanya kasus ini sebenarnya kayak gimana? Adakah atau nggak ada? Orang lain juga sebenarnya bisa mikir. Bengkelnya dekat dengan kejadian perkara waktu itu. Jauh. Berapa kilo? Berapa jam perjalanan kalau naik motor misalnya? Berapa kira-kira? Ya, belinya hampir setengah jam. Oh, setengah jam, lumayan jauh. Dengan naik motor setengah jam itu jaraknya. Dan rumah Saka juga jauh dari kejadian. Yang nggak terlalu jauh. Oh, rumahnya tidak terlalu jauh. Dari perbatasan. Oke, berapa jam kalau naik motor itu dari rumah ke jembatan itu? 15 menit. 15 menit. Kalau bengkel lebih jauh lagi berarti? Iya. Oke. Sampai sekarang pun ya Saka meyakini bahwa teman-teman Saka yang ada di dalam sana juga tidak bersalah. Kecuali satu yang Saka tidak tahu ya. Siapa namanya tadi? Ripaldi. Rivaldi. Sisanya Saka tahu semua, tapi waktu itu kejadian Saka nggak tahu kan mereka ada di mana. Kejadian mereka, saya tahu mereka tuh ada di kosan Pak RT. Oke. Kalau Peggy, saya mau tanya soal Peggy. Saka pernah tahu soal Peggy? Nggak kenal. Sama sekali? Sama sekali nggak kenal. Tetangga dan lain sebagainya juga nggak kenal? Maksudnya, ya mungkin kenal karena pernah tahu rumahnya di sana, pernah mendengar namanya dan lain sebagainya? Kalau sekedar mendengar sih, ya, mendengarnya sebenarnya baru-baruan. Baru-baru ini aja? Iya, karena tangga desa. Hmm. Nggak jauh sih, tangga desa doang. Waktu ada buronan yang kemudian disebutkan ada nama Peggy, Saka tahu nggak 3 nama itu yang kemudian kan cuma satu ya, Peggy? Dibenerin itu dilurusin. Yang itu saya nggak tahu, Dan Saka juga nggak pernah tahu. nggak pernah tahu. 7 orang yang masih di dalam tahanan ya sekarang. Iya. 7 orang yang masih dalam tahanan sekarang ini juga tidak tahu siapa itu Peggy. Saya nggak tahu. Ya, makanya Kalau sama ya- yang itu. Bukan, Yang- maksud saya pernah mendengar. Ya kalau saya sih nggak pernah, Ya, karena saya kan di Pernah Bandung. berkomunikasi nggak Saka dengan mereka? Enggak, Tidak. kunjung aja sampai sekarang belum pernah. Walaupun Saka udah keluar dari tahun 2020 ya, Saka belum pernah mengunjungi yang di sana. Yang itu. Saya mau tanya, waktu setelah putusan pengadilan ya, di lembaga masyarakat lapas betul ya, Saka diperlakukan baik.
Ya di lapas alhamdulillah Iya, baik. baik semua. Sampai Saka di Bandung aja sekolah lagi. Sekolah lulus. SMA? Enggak dilanjutin. Oh SMP. Waktu kejadian Saka masih SMP itu? SD, SMP tapi SMP kelas 1. SMP kelas 1 tapi Oke. putus sekolah. Putus sekolah karena kejadian itu. Enggak, sebelum kejadian itu juga Oh udah sudah putus sekolah. Tapi sekarang sudah lulus SMP. Iya. Saka mau sekolah lagi nanti SMA? Enggak. Kenapa? Ya Saka harus sekolah dong. gimana? Ya kalau itu mah Kan masih ada banyak bisa yang sekolah mengejar. tinggi-tinggi juga percuma. Banyak yang nganggur. Enggak. Bukan soal pengangguran, tapi soal bagaimana Saka mengikuti bangku sekolah untuk pendidikan. Karena itu berguna untuk masa depan Saka. Saka mau sekolah lagi nanti ya? susah Enggak. wujudnya. Sekarang Saka apa? Saya dibujuk Kerja apa? susah, Sekarang gimana orang lain? kerja kuli. Bangunan. Beli bangunan. Masih sampai sekarang. Tidak. Ya, Kalau tadi- saudara yang ngajak dia mau, kalau selain saya tidak akan. Belakangan ini setelah kasus ini sempat naik, viral dan lain sebagainya, Saka kemudian juga sempat berbicara di media. Pernah ada ancaman atau ada arahan kepada Saka jangan ngomong macam-macam? Itu enggak ada. Enggak ada. Jadi semua aman-aman saja. Aman-aman aja. Baik. Baik, Saka tetap tenang. Ya tangannya memang agak sedikit dingin Ya ini. kan sudah ngedrop lagi. Iya. Tolong stop ya. Iya, baik. Terima kasih. Makasih ya Mbak. Nanti saya Iya. tanyakan ke Mbak Selis ya. Dan pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.